Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 353. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. 25. Ucap Kang Sitong. Dan Qin Ying pun diterima bergabung dengan Gedung Harta Karun. Apakah masih ada lagi? Ucap Kang Sitong. Kang Sitong, apakah kamu masih ingin menarik orang lagi? Ucap Ouyang Senki. Dia saat ini benar-benar terpancing emosi dan sangat marah. Oke, aku tidak akan menariknya lagi. Ucap Kang Sitong. Ada 5 orang yang masih tersisa, yaitu Zhao Lingshan, Ling Tian, Jiang Ying, Ji Sun, dan Yuan Peng. Apakah kalian berlima ingin bergabung dengan Papillon Pil saya? Ucap Ouyang Senki. Lingshan, Ling Tian, Jiang Yin, Ji Sun, dan Yuan Peng mereka berlima menganggukkan kepalanya. Oke. Ouyang Senki kemudian mengeluarkan surga sekudang alam. Sebuah cahaya lingkaran langsung menyelimuti kelimanya. Harta nyata ini dapat langsung menguji bakat bawaan kelima orang secara sekaligus dan hasilnya juga lebih akurat. Surga sekudang alam telah selesai memindai dan hasilnya adalah Lingshan 56, Ling Tian 69, Jiang Ying 68, Yuan Peng 51, dan Ji Sun 53. Melihat hasil ini, Ouyang Senki terkejut. Dari ke-9 orang yang paling rendah adalah 45. Dan yang paling tinggi adalah 71. Tak satu pun dari mereka yang memiliki nilai rendah. Qin Chen, mengapa orang-orang di sekitarmu memiliki bakat bawaan di atas rata-rata? Ini sangat aneh, kata Ouyang Senki. Dia dan Kang Sitong melihat Qin Chen dengan curiga dan dengan sedikit keraguan di hatinya. Karena tidak mungkin bagi setiap orang untuk memiliki poin tinggi seperti itu. Ini tidak bisa sejalan dengan akal sehat. Bukan hanya mereka, bahkan saat ini Qin Chen juga merasa aneh. Dalam keadaan normal, sebagus apapun bakat bawaan mereka mungkin hanya mencapai poin 30. Pasti ada sesuatu hal yang membuat poin bakat bawaan mereka meningkat. Namun, apa itu? Qin Chen mengerutkan kening. Wan Qiming, Di Tianyi, dan Ling Wusuang memiliki benih parasit. Sedangkan Lingshan, Ji Sun, Yuan Peng, Ling Tian, Jiang Ying mereka juga dibudidayakan di kolam roh darah. Namun mengapa Qin Ying juga memiliki poin tinggi? Padahal Qin Ying tidak pernah dibudidayakan oleh apapun. Qin Chen mengerutkan kening dan terus berpikir. Akhirnya dia teringat di saat dia membunuh kerangka tulang Raja Iblis di alam rahasia Iblis Surgawi. Pada saat itu roh-roh ahli kuat dari zaman kuno yang tersegel selama ribuan tahun keluar dan memasuki setiap jenius yang ada di alam rahasia Iblis Surgawi. Yah, benar, pasti itulah yang membuat poin bakat bawaan mereka melonjak, gumam Qin Chen. Namun sekarang dia harus memiliki jawaban agar Ouyang Senki dan Kang Sitong tidak curiga. Kemudian Qin Chen berkata, sebenarnya ini tidak aneh, walaupun teman-teman saya ini berasal dari langit utara. Tapi banyak dari mereka ini telah mengalami pembaptisan cairan spiritual, menerima warisan kuno, dan juga beberapa kali memasuki alam rahasia kuno. Tubuhnya telah berubah dan tidak heran mendapat poin tinggi. Apa? Cairan spiritual? Jika mereka benar-benar telah mengalami pembaptisan cairan spiritual, itu memang bisa meningkatkan poin bakat bawaan. Apalagi ditambah warisan kuno. Tidak heran mereka memiliki poin tinggi. Akhirnya Ouyang Senki dan Kang Sitong tidak curiga lagi. Chen Xiao, apa itu cairan spiritual? Kata Wan Qiming. Dia dan lainnya bingung. Cairan spiritual itu adalah kolam roh darah, kata Qin Chen. Oh, ternyata itu. Wan Qiming dan lainnya mengerti. Kemudian Qin Chen melirik Ouyang Senki dan Kang Sitong. Keduanya, saya harap kalian tidak membocorkan tentang semua yang terjadi di sini, kata Qin Chen. Kang Sitong dan Ouyang Senki cukup bingung mengapa Qin Chen tidak ingin mengumumkan hasil ini.
Jika hasil ini diumumkan, langit utara pasti akan menjadi pusat perhatian dan reputasinya juga akan naik. Namun walaupun keduanya tidak tahu maksud Qin, pada akhirnya mereka mengiyakan dan berjanji tidak akan membocorkan hal ini kepada siapapun. Bagus. Melihat poin bakat bawaan Wan Qiming dan lainnya yang cukup tinggi, Qin juga mengerti sesuatu, bahwa setiap jenius yang memasuki alam rahasia iblis surgawi pasti memiliki poin bakat bawaan yang tinggi. Oke, karena semuanya sudah selesai dan sudah siap, maka besok kita akan mengikuti Tuan Ouyang Senki meninggalkan kota prefektur Zhong dan pergi ke Wuyu, kata Qin. Oke, baiklah, kalau begitu sampai jumpa besok, kata Ouyang Senki. Dia pun dan Kang Sitong pergi dari sana. Teman-teman, besok kita akan pergi ke Wuyu. Kalian akan bergabung dengan Gedung Harta dan Papilun Pil. Ingat, di Wuyu kalian harus berhati-hati. Fokuslah untuk sesegera mungkin meningkatkan kekuatan. Di Wuyu yang lemah adalah mangsa yang kuat, jadi berusahalah untuk menjadi kuat sesegera mungkin, kata Qin memperingatkan kepada teman-temannya. Oke, kami mengerti. Wan Qiming dan lainnya mengangguk. Tuan Zhou Qimpeng, kamu bertanggung jawab untuk menghubungi satu sama lain. Meskipun kami telah pergi ke Wuyu, kamu tidak perlu mengirim berita ke Wuyu. Kamu hanya perlu mengirim berita lewat Gedung Harta Karun. Ada satu lagi, setelah ini kamu pergilah ke negeri 100 dinasti. Lalu kumpulkan para jenius yang memasuki alam rahasia iblis surgawi waktu itu, dan ajaklah untuk bergabung dan bekerja di Papilun Cendi saya, kata Qin. Tuan Qin, lalu bagaimana denganku? Kata pria tua Dabei. Sesaat Qin berpikir. Kamu juga ikut bersamaku ke Wuyu, kata Qin. Baik. Pria tua Dabei cukup bersemangat. Sebenarnya daripada diam di langit utara, dia lebih ingin pergi ke Wuyu. Dengan begitu kesempatannya untuk menjadi seorang ahli martial emperor sangat terbuka lebar. Malam telah berlalu dan pagi pun telah datang. Di pagi ini Qin dan kawan-kawan telah berkumpul. Mereka kemudian dipecah menjadi dua kelompok. Sedangkan Qin dengan menaiki kapal perang milik Ouyang Senki, akhirnya Qin pergi menuju ke Wuyu. Di bawah pemimpin jalan Master Ouyang Senki, perjalanan hampir tidak ada hambatan sama sekali, dan akhirnya mereka telah sampai di wilayah Wuyu. Di saat memasuki wilayah Wuyu, semua orang merasakan ki sejati yang sangatlah kaya. Setelah sampai di Wuyu, akhirnya dari sini semua orang berpisah. Karena alam Wuyu sebentar lagi akan dibuka, Qin, Yemo, dan Yan Khatulistiwa harus segera pergi menuju alam Wuyu. Singkat cerita, di bawah pemimpin jalan seorang ahli dari Papilun Pil yang bernama Penatuagu, akhirnya Qin, Yemo, dan Yan Khatulistiwa telah sampai di alam Wuyu. Melihat alam Wuyu, Qin sedikit bernostalgia. Setelah 300 tahun, akhirnya sekarang Qin datang lagi ke sini. Siapa kalian? Berhenti. Di saat kelompok Qin sampai, ada dua orang penjaga. Salah satunya langsung menghadang kelompok Qin. Kami bertiga adalah jenius yang terpilih dari Papilun Pil untuk memasuki alam Wuyu. Penjaga itu tertegun sejenak. Jenius dari Papilun Pil? Bukankah para jenius dari Papilun Pil telah datang ke sini setengah bulan yang lalu? Jangan berbohong, ucap salah satu penjaga. Kedua penjaga ini langsung melepaskan aura tekanannya. Seketika energi tekanan yang kuat langsung menekan Qin, Yemo, dan Yan Khatulistiwa. Kedua penjaga ini sebenarnya adalah ahli martial sovereign. Pantas tekanannya sangat kuat. Yemo dan Yan Khatulistiwa sudah tidak kuat lagi, jatuh dan menyemburkan seteguk darah. Hanya Qin yang masih berdiri dengan acuh dan baik-baik saja di bawah tekanan dua penjaga itu. Tekanan kedua penjaga itu tidak berdampak apapun kepada Qin. Berhenti, kalian berdua beraninya memblokir orang-orang Papilun Pil saya. Penatuagu langsung menunjukkan plat resmi Papilun Pilnya. Melihat plat itu, kedua penjaga itu langsung menarik dan menghentikan tekanannya. Salah paham, ini salah paham. Kemudian Penatuagu melihat ketiga Qin. Apakah kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja,
Ucap Yemo dan Yan Katulistiwa seraya berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Walaupun mereka terluka, tapi mereka berdua tidak berani untuk membuat masalah. Namun berbeda dengan Qinchen, Qinchen langsung berkata, "Saya baik-baik saja." Tetapi kedua penjaga ini sangat arogan. Tanpa tahu yang sebenarnya, dia langsung menyerang. Tidak heran walaupun keduanya kuat, tapi hanya berakhir sebagai seorang penjaga. Saya khawatir sepanjang hidupnya mereka hanya akan berakhir seperti ini. Mendengar ini, Yemo dan Yan Katulistiwa, bahkan Penatuagu cukup terkejut. Bukankah anak ini terlalu berani? Salah satu dari penjaga itu juga langsung marah di saat mendengarnya. "Wah, kamu begitu berani menghinaku. Apakah kamu sedang mencari kematian?" Salah satu penjaga itu meraung dan langsung melayangkan serangan telapak tangan ke arah Qinchen. 一群废物，不知阵法，就是为了应付这一个小屁孩想要找死，那就成全他。 Melihat itu, Penatuagu langsung melesat, berhenti di depan Qinchen dan langsung memblokir serangan penjaga itu. "Kamu beraninya menyerang murid Papilun Pil saya? Apakah kamu ingin menjadi musuh Papilun Pil saya?" kata Penatuagu dengan dingin. "Muridmu lah yang lebih dulu menghinaku." Ucap penjaga itu. Dia sangat marah dan akan menyerang lagi. Namun tiba-tiba dia dihentikan oleh penjaga satunya lagi. "Kakak, sudahlah hentikan." Kemudian dia meminta maaf kepada Penatuagu. "Karena kalian berasal dari Papilun Pil, maka silahkan untuk masuk," kata penjaga itu. "Ayo masuk." Penatuagu membawa Qinchen, Yemo dan Yan Katulistiwa masuk ke dalam. "Adik, mengapa kamu menghentikanku untuk membunuh anak itu?" "Kakak, jika kamu membunuhnya, kita akan mendapat masalah dengan Papilun Pil. Itu tidak sebanding." Percakapan terdengar antar dua penjaga itu setelah kelompok Qinchen pergi. Di dalam, Penatuagu berkata kepada Qinchen, "Qinchen, ingat jangan membuat masalah." "Saya tidak membuat masalah, hanya saja saya tidak senang Papilun Pil saya direndahkan. Apalagi mereka hanya seorang penjaga," kata Qinchen. "Papilun Pil saya mungkin akan baik-baik saja, tapi kamu mungkin akan mendapat masalah." Penatuagu menggelengkan kepalanya, tapi karena itu dia juga memandang Qinchen cukup tinggi, mampu menahan dua tekanan penjaga alam guyu, dan tidak takut akan serangannya. Qinchen ini benar-benar layak menjadi juara dari 4 domain Papilun Pil yang lebih rendah. Tidak heran Tuan Ouyang Shenqi memperhatikan anak ini. Dan memang anak ini bukan orang biasa, gumam Penatuagu. Kemudian Penatuagu membawa Qinchen, Yemo dan Yan Katulistiwa masuk. Setelah masuk, nampak pegunungan yang luas, dan di depan pegunungan ini terlihat banyak istana mewah. Tempat ini adalah pinggiran alam guyu. Alam guyu yang sebenarnya ada di kedalaman pegunungan, hanya bisa masuk di hari pembukaannya. "Ayo ikuti aku," kata Penatuagu. Dia membawa Qinchen, Yemo dan Yan Katulistiwa ke kem istana di mana para jenius Papilun Pil berada.